Selamat siang, saya Yulianus Asir, guru mata pelajaran agama Katolik di SD Golkatawa, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2022 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan ini saya melaksanakan pembuatan video uji kinerja praktik pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 1 dengan materi Aku Warga Dunia. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 6 SDI Golotawa hari Kamis 12 Januari 2023. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Pada siang hari ini kita mulai dengan pelajaran agama. Kita mulai dengan doa. Nah, satu orang angkat doa. Semua berdiri. Mari kita siap berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan dunia yang indah dan baik adanya. Bantulah kami agar menjadi kerjasama dengan umat manusia lain demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Sekarang Pak Guru bacakan absen dulu ya. Aditya Prasetyoso. Hadir, Pak. Desiana Kristina Natalia Dumang. Dortiana Ismawati. Hadir, Pak. Engelbertus Ardin. Hadir, Pak. Matilda Sastri. Hadir, Pak. Nafrianus Sandi. Hadir, Pak. Romualdus Irfan. Hadir, Pak. Yohanes Tommy Harjono. Hadir, Pak. Justina Serena. Hadir, Pak. Ya, semua hadir ya. Ya. Pelajaran agama dengan materi Aku Warga Dunia. Seperti yang ada di papan tulisnya, Aku Warga Dunia. Pada hari lalu kita sudah menyampaikan pelajaran atau kita belajar bersama tentang apa kali lalu? Ya? Aku bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, aku bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau kali lalu kita kan berbicara tentang kita tinggal di Indonesia. Sekarang kita menjadi warga dunia. Menjadi warga apa? Warga dunia. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran hari ini, kita semua mengetahui apa arti menjadi warga dunia. Kemudian masalah-masalah apa yang terjadi di dunia. Kemudian bentuk keprihatinan orang lain atau kita terhadap penderitaan orang lain. Itu setelah kita baca sebentar pada artikel 1. Kemudian yang berikut, kita ini adalah
milik Allah. Setiap manusia di dunia ini adalah milik Allah. Jadi tidak ada yang milik siapa-siapa. Yang milik Allah, Yani milik Allah, Justina Serena milik Allah. Jadi setiap manusia, baik yang agama Katolik atau agama apa saja, semuanya adalah milik Allah. yang milik Allah. Kemudian kita ke hal berikut tentang kali lalu itu Pak Guru sudah membuat sebuah gambar di laptop Pak Guru, dan itu sudah dibagi kepada kalian atau belum dibagi? Belum dibagi. Pak Guru bagi sekarang. Tadi sudah dibagi kelompok. Ada dua kelompok wanita dan kelompok laki-lakinya. Ya, kelompok wanita memperhatikan gambar satu. Gambar yang pertama, ya. Kelompok wanita memperhatikan gambar satu. Ya, ada di gambar pertama. Sedangkan kelompok laki-laki memperhatikan gambar yang kedua. Ya, silakan perhatikan gambar. Sudah perhatikan gambar? Sudah ya wanita sudah? Iya. Gambar satu menurut wanita tentang apa itu? Orang miskin berminta-minta. Orang miskin yang berminta-minta. Ya. Kelompok dua, kelompok laki-laki. Gambar tentang apa? Kaum buruh bekerja untuk memperoleh nafkah. Ya, pintar. Jadi di situ ada orang miskin yang meminta-minta. Kemudian itu gambar satu. Sedangkan gambar kedua adalah kaum buruh yang sedang bekerja. Sekarang kita lihat pada artikel pastoral yang menyatakan keadaan-keadaan di dunia ini. Ya, silakan baca. GS artikel 1. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan. Duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada satupun yang sungguh manusiawi yang akan berdumma di hati mereka, sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus. Dalam perjalanan mereka menuju kerajaan Bapa dan telah menerima berita keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umum manusia serta sejarahnya. Sudah dengar semua? Sudah? Ya. Apa isi daripada bacaan artikel 1 tadi? Ya, wanita. Tentang duka, kecemasan, dan harapan. Ya, tentang duka, kecemasan, dan harapan.
yang termasuk duka itu kalau orang mati, ya. Duka dan kecemasan harapan. Duka orang lain itu kita merasa bahwa duka itu juga duka kita, ya. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita prihatin. Kemudian kecemasan, orang lain cemas. Aduh, saya tidak bisa hidup. Orang lain cemas. Cemas karena apa? Karena tadi pada awal itu mereka itu karena miskin. Mereka itu karena tertimpa kekerasan. Mereka itu karena dilanda gempa, bencana. Ya, gempa itu termasuk dalam golongan bencana. Ya, karena apa? Mematikan manusia. Ya. Kemudian kekerasan juga di sini di lingkungan kita nih tidak terjadi kekerasan, tetapi di tempat-tempat lain sering terjadi. Kemudian karena kemiskinan. Mengapa orang miskin? Mengapa orang miskin? Siapa bisa sebutkan? Mengapa orang miskin? Ingin memperoleh uang dengan cara mengemis. Ya? Ya, itu jawaban lain. Mengapa orang miskin tadi? Rendahnya pendidikan. Ya, yang pertama rendahnya pendidikan. Kalau orang yang tidak sekolah, maka sulit untuk mendapat pekerjaan. Misalnya ke perusahaan, itu sulit. Ditanya, manakah punya ijazah? Kalau tidak sekolah, maka ditolak, berarti tidak dapat pekerjaan. Kalau tidak dapat pekerjaan, maka sulit dapat uang, ya? Ya. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Sulit dapat uang. Ya? Ya, kekurangan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu sebenarnya banyak, tetapi begitu banyak manusia di dunia ini, ya, tidak seimbang antara lapangan pekerjaan dengan penduduk. Siapa lagi? Ya, ya, itu lebih parah lagi. Orang malas, menunggu saja dapat uang. Dari kemalasan itu timbul perampokan tadi itu. Kekerasan, pakai kekerasan merampas orang, membunuh orang, itu semua bentuk alasan-alasan mengapa orang itu menderita, ya? Mengapa orang itu menderita? Sekarang kita dengar dalam kitab suci. Anes, baca. Allah Raja seluruh bumi, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiring sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Ya. Sudah dengar semua bacaan kitab suci tadi? Sudah? Ya. Dalam bacaan kitab suci itu
diperdengarkan kepada teman-teman tadi itu tentang Allah yang meraja. Coba kamu sebutkan ayat mana dalam kitab suci itu yang menyatakan bahwa Allah itu raja. Ya? Ayat 3. Coba baca Hans. Baca kembali ayat 3. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya. Jadi ayat 3 juga menyebutkan raja atas seluruh bumi. Allah itu raja utus seluruh bumi. Tidak ada raja lagi selain Allah. Ayat berapa lagi? 8. Baca. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Ya. Kita. Allah adalah raja seluruh bumi. Dan kita ini tinggal di dunia. Tinggal di dunia. Sehingga kita disebut warga dunia, ya. Kita yang tinggal di Indonesia disebut warga Indonesia. Kita yang tinggal di dunia disebut warga dunia. Siapa rajanya? Kita ini bukan negara kerajaan, tetapi kita meyakini bahwa iman kita mengatakan raja kita adalah Allah Bapa. Ya, raja kita adalah siapa? Ya, raja kita adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu merajai seluruh warga dunia. Seluruh warga dunia. Tadi kamu sudah membaca Gaudium et Spes artikel 1 dan Mazmur 47 ayat 1 sampai 10. Mazmur ayat 1 sampai 10. Sekarang kamu jawab pertanyaan ini, ya? Ya. Dan ditulis. Ditulis nomor 1. Nomor 1. Bagaimana hubungan gereja? Tulis. Bagaimana hubungan gereja dengan orang-orang di seluruh dunia? Bagaimana hubungan gereja dengan orang-orang di seluruh dunia? Sudah? Nomor 2. Bagaimana hubungan gereja? Bagaimana hubungan gereja dengan orang-orang yang menderita? Nomor 3. Berdasarkan hubungan itu, apa yang perlu kamu lakukan untuk warga bumi? Nomor 4. Baris manakah atau ayat-ayat manakah? Ulangi, ayat-ayat manakah dalam kitab Mazmur yang menunjukkan kita semua milik Allah.
baris-baris manakah dalam kitab Mazmur atau ayat-ayat manakah dalam kitab Mazmur yang menunjukkan bahwa kita semua adalah milik Allah? Nomor 5. Allah adalah penguasa kita. Koma. Bagaimana sikap kita terhadap sesama dan lingkungan sekitar? Sudah? Ya. Sekarang kerja. Jadi kerja berdasarkan kelompok masing-masing tadi itu. Yang wanita tersendiri, yang laki-laki tersendiri. Dia diskusi. Jadi untuk kelompok ini tadi, ayat mana dalam kitab Mazmur yang menunjukkan Allah milik kita? Sudah itu? Sudah? Ya, baca untuk kelompok wanita. Siapa bisa baca? Siapa ketua? Serena, ya baca. Gereja ada di benua dunia secara manusia. Ya, terus. Gereja diprihatin bangga orang yang menderita. Ya, itu hasil diskusi kelompok 1. Ya, hubungan gereja dengan orang seluruh dunia. Yang pertama, gereja ada di tengah dunia. Sejarah gereja prihatin dengan orang yang menderita, miskin, tertimpa bencana. Gereja mengusahakan kegembiraan bagi orang yang berduka, mengalami kecemasan hidup. Hal yang dilakukan untuk bumi, menurut kelompok 1, memelihara bumi agar tetap lestari, aman dan bahagia. Sekarang untuk kelompok 2, kelompok laki-laki. Ayat-ayat mana dalam kitab suci tadi yang menyatakan bahwa kita ini milik Allah? Ayat berapa tadi? Ayat 3 dan 8. Ayat 3 dan 8 yang menyatakan bahwa Allah itu adalah raja atas seluruh bumi. Berarti tidak ada lagi yang lain selain Allah. Raja itu raja di bumi, Allah itu sebagai raja di bumi dan raja di surga. Kita
tidak boleh menganggap bahwa agama lain itu bukan warga dunia. Ya, kita ini tinggal di Indonesia, tinggal di dalam dunia ini sebagai warga dunia. Ada banyak agama. Siapa bisa sebutkan agama-agama yang ada, yang kamu ketahui? Ya, agama Islam. Yang berikut Katolik. Agama apa lagi? Kristen, Buddha. Apa lagi? Ya? Hindu. Apa lagi? Ya, Konghucu. Jadi kalau dahulu di Indonesia tidak diakui agama Konghucu. Agama Konghucu itu agama orang Cina itu, ya? Ya, yang berada di Indonesia. Itu agama yang ada di Indonesia itu ada 6, yaitu Katolik, Islam, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, ya. Dalam kita memperhatikan atau membantu orang lain, itu tidak boleh memisahkan antara orang yang beragama dengan yang beragama lain, ya. Satu agama dengan agama lain. Misalnya kita orang Katolik melihat orang Islam menderita, biasa saja. Tidak, karena apa? Mereka juga termasuk warga apa? Warga dunia. Bentuk keprihatinan itu selalu kita laksanakan. Ya, sekarang kita mulai dengan ujian dan ambil kertas masing-masing. Sudah siap? Nomor 1. Jelaskan arti menjadi warga dunia. Jelaskan arti menjadi warga dunia. Sudah? Nomor 2. Jelaskan hal-hal yang saling mempengaruhi antar warga dunia. Nomor 3, jelaskan beberapa keprihatinan dunia saat ini. Sudah? Nomor 4, tulislah isi singkat. Gaudium
et spes artikel 1. Sudah? Jawab. Nomor 5. Berdasarkan isi ajaran gereja. Berdasarkan isi ajaran gereja. Apa yang perlu kamu lakukan? Apa yang perlu kamu lakukan untuk warga bumi? Ya. Jadi itu ada 5 nomor, dan sebagai tugas rumah, kamu tulis sebuah puisi, ya tulis tugas rumah atau PR, tulislah sebuah puisi yang menyatakan kamu prihatin terhadap orang yang menderita. Yang menyatakan kamu prihatin terhadap orang yang menderita. Buat puisi ya, yang menyatakan bahwa kamu prihatin terhadap orang yang menderita. Itu dikumpul pada pelajaran agama untuk hari berikut, ya, hari berikut. Yang menjadi refleksi untuk kita semua, untuk saya dan kamu sebagai siswa, apakah kamu merasa prihatin dengan duka, kecemasan, harapan pada orang lain? Ya? Ya, apakah kamu perhatian? Kemudian, apakah kamu sudah memberi bantuan kepada orang yang menderita? Bantuan itu mesti kecil, tetapi sangat berarti bagi yang membutuhkan. Sekarang karena waktu sudah menunjukkan kita mau pulang, maka kita doa penutup. Ya, satu orang angkat doa. Adalah kita siap berdoa. Ya Allah, dunia ini tidak ada batasnya. Kami menjaga dunia saudara menjadi harga dunia. Gerakan hati ini untuk membantu sesama kami yang menderita demi Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat siang. Selamat